Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Nur Rahman Hidayat. Saya seorang mahasiswa di Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya dengan nomor induk mahasiswa 2321005, program studi Pendidikan Agama Islam semester 5. Nah, di sini saya ingin sedikit membahas tentang, bisa dilihat judulnya, optimalisasi penggunaan teknologi dalam belajar. Baik teman-teman, kita langsung masuk saja ke pembahasan video. Yang pertama, tujuan video ini dibuat, yang pertama, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah penggunaan media dan teknologi pembelajaran PAI dengan dosen pengampu Bapak Ambar Maulana MPD. Kemudian tujuan dalam pembahasan ini, optimalisasi penggunaan teknologi dalam belajar. Tujuan utama kita menggunakan teknologi adalah agar belajar menjadi lebih mudah dan luas. Kita ingin memanfaatkan internet untuk mencari sumber ilmu yang bermanfaat dari mana saja. Dengan contohnya menggunakan media visual agar materi sulit menjadi gampang dan mudah dipahami, serta melatih diri kita agar lebih mandiri dan bijak dalam menyaring informasi yang bermanfaat untuk masa depan. Nah, itu tujuan dalam pembahasan kali ini. Nah, sekarang kita masuk ke cara bagaimana sih untuk mengoptimalisasi penggunaan teknologi dalam belajar. Nah, di sini ada 3 cara ya, teman-teman. Pertama, kita harus disiplin pada tujuan. Artinya, sebelum kita membuka HP atau laptop, kita harus menentukan apa sih yang ingin kita cari. Jangan sampai kita terjebak dalam godaan konten hiburan yang tidak ada habisnya. Nah, jujur aja teman-teman, ketika kita buka HP atau laptop tanpa ada tujuan, tiba-tiba scroll konten, akhirnya keasikan di sana, akhirnya tidak menjadi belajar. Nah, itu cara yang pertama adalah tentukan tujuan dalam membuka teknologi itu. Yang kedua, kita perlu memilih sumber yang valid. Jadi jangan asal percaya pada apa yang lewat di beranda. Biasakanlah mencari referensi dari situs pendidikan atau jurnal resmi yang dipertanggungjawabkan kebenarannya. Itu yang kedua. Karena kan sekarang banyak situs-situs yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Maka cara kedua, kita harus memilih sumber yang valid yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang terakhir adalah kita mengatur algoritma media sosial kita. Mulailah mengikuti akun-akun yang inspiratif dan edukatif, sehingga tanpa sadar setiap kali kita membuka sosial media yang muncul adalah ilmu dan informasi yang membangun masa depan kita. Nah, itu untuk caranya. Baik teman-teman, nah sekarang ada pertanyaan. Mengapa belajar mandiri itu sulit di era teknologi sekarang ini? Padahal kan kalau sudah ada teknologi, banyak informasi, kita akan lebih mudah dalam belajar mandiri. Nah, maka di sini saya akan menjawab kenapa sulit, karena di balik kemudahan teknologi itu banyak sekali tantangan. Di antara tantangannya, yang pertama adalah ilusi pengetahuan. Seringkali kita merasa sudah belajar hanya karena telah menyimpan materi atau menonton video singkat. Padahal sebenarnya kita hanya sekadar melihat apa tanpa benar-benar memahami isinya secara mendalam, sehingga menjadi sulit dalam belajar mandiri. Tantangan kedua, yaitu kita ketergantungan terhadap hal yang instan. Teknologi membuat segala jawaban tersedia dengan cepat, yang jika kita tidak hati-hati justru bisa mematikan daya kritis kita. Nah, yang mana kita lebih suka menyalin jawaban daripada berproses untuk memecahkan masalah secara mandiri. Itu tantangan yang kedua.
Kemudian tantangan yang ketiga, yang terakhir, yaitu adalah gangguan fokus digital. Saat kita mencoba belajar mandiri, ribuan notifikasi dan konten hiburan selalu siap menarik kita keluar dari jalur belajar. Yang tadinya misalkan sedang belajar, tiba-tiba ada notifikasi hiburan, ada konten hiburan, hingga kita terjebak. Nah tadi, di cara yang pertama kita tentukan tujuan ketika membuka HP atau laptop kita. Nah itulah yang ketiga ini menjadi tantangan terbesar, karena kalau kita tidak konsisten dalam tujuan, akhirnya kita di tengah-tengah belajar, akhirnya kita tergoda dengan itu konten tersebut, atau malah ketika tengah-tengah belajar nonton konten, scroll konten, akhirnya kita ketiduran dan tidak jadi belajar. Nah itu untuk jawaban pertanyaan tadi. Kenapa menjadi sulit? Karena tadi banyak sekali tantangan. Intinya di balik kemudahan ada tantangan yang besar. Maka oleh sebab itu kita harus bisa melawan, mengatasi tantangan tersebut. Begitu teman-teman. Nah sekarang kita masuk ke pengaruh teknologi. Apa sih pengaruhnya ketika kita belajar mandiri dengan menggunakan teknologi? Teman-teman semua, ketika kita berhasil menguasai teknologi, kita akan merasakan perubahan besar dalam cara kita berkembang dan meraih prestasi. Pengaruh yang paling utama adalah efisiensi waktu dan tenaga. Kita tidak lagi menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mencari materi yang belum tentu benar. Dengan teknologi yang teroptimalkan, kita bisa mendapatkan informasi yang akurat dalam hitungan detik, sehingga waktu belajar kita menjadi jauh lebih berkualitas. Nah, itu pengaruh yang pertama. Kemudian, pengaruh yang kedua, adanya peningkatan kualitas pemahaman. Karena kita menggunakan berbagai media seperti simulasi video atau jurnal digital. Materi yang tadinya terasa membosankan dan rumit menjadi lebih hidup dan mudah diingat. Kita tidak lagi sekedar menghafal, tapi benar-benar memahami konsepnya. Nah itu, pengaruh yang kedua, ada peningkatan kualitas pemahaman. Kalau kita memang mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian pengaruh yang ketiga, yang terakhir, pengaruh yang jangkanya agak panjang. Nah, ini tidak bisa secara instan. Ketika kita menggunakan teknologi, tidak langsung ada hasilnya atau ada rasa pengaruh itu, yaitu terbentuknya karakter pembelajaran mandiri. Nah, ini agak lama pengaruhnya. Jadi kita menjadi pribadi yang lebih siap menghadapi dunia luar karena kita sudah terbiasa mencari solusi sendiri. Nah, tadi belajar sendiri, ketika ada masalah mencari solusi dengan memanfaatkan teknologi. Kemudian kita mampu membedakan mana fakta, mana opini. Nah, dengan mengoptimalisasikan teknologi untuk belajar, jadi kita bisa membedakan mana hal yang fakta, mana hal yang sifatnya opini. Dan nanti kita akan tahu cara memanfaatkan fasilitas digital untuk pengembangan diri secara positif, bukan sebaliknya, bukan menjadikan teknologi menjadikan diri kita ke arah yang buruk atau negatif. Kalau kita memang tadi gitu, kita benar-benar memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran mandiri. Jadi kita tidak mesti harus hadir di kelas. Ketika kita libur, ada waktu luang, waktu kosong, kita bisa memanfaatkan teknologi untuk belajar. Nah, mungkin sekian teman-teman video kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dan juga menjadi pemacu kita untuk selalu belajar walaupun tidak hadir di kelas. Dengan apa? Dengan memanfaatkan teknologi yang semakin canggih ini. Sekian video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.